Assalamualaikum. Semoga Anda mendapatkan kesehatan yang sempurna. Anda mendapatkan rezeki yang sempurna juga. Rezeki teman-teman ini bukan hanya uang ya. Keselamatan itu juga rezeki. Ya kan? Banyak teman baik semua ke Anda. Itu namanya rezeki. Bahkan kalau Anda dicoba dengan teman-teman yang rewel, yang ngeyel, itu juga rezeki buat Anda. Teman-temanku sekalian, jika telur dirusak oleh dorongan dari luar, maka berakhirlah kehidupan. Ya. Tapi jika telur itu dirusak oleh dorongan dari dalam, itu kehidupan baru dimulai. Kalau Anda mecah telur, kalau Anda pengen tahu sebab-sebabnya telur itu pecah yang dari luar, itu mungkin dia jatuh dari keranjangnya, pecah di lantai. Selesailah dia, paling dibersihin, ya, atau ditutup pakai sendok, digoreng, jadilah dia telur ceplok. Berakhirlah kehidupan telur itu. Atau buat bolu pakai telur, dan seterusnya. Tapi jika telur itu keluar dari dalam, didorong oleh sesuatu dari dalam dan pecah, seperti burung yang menetas, seperti ayam yang menetas, itu kehidupan baru segera dimulai. Ya, teman-teman, stimulus atau rangsangan untuk manusia bereaksi itu ada dua, dari dalam ataupun dari luar. Kalau yang dari dalam adalah dengan niatan sendiri, dengan motivasi sendiri, dengan rencana sendiri, dengan inisiatif sendiri. Tapi kalau yang dari luar adalah karena instruksi dari orang, karena dorongan dari orang, karena bimbingan dari orang, atau bahkan karena komentar kurang baik dari orang. Ada seorang anak kecil, hampir tiap hari ya, seminggu atau sebulan, kalau dia pulang dari bermain atau dari sekolah, itu dia bilang begini sama orang tuanya, "Pak, saya malu Pak." Sambil nangis dia. "Kenapa nak?" kata ayahnya. "Pak, teman saya ada yang putih Pak kulitnya, saya hitam. Nanti kadang dia pulang ke rumah nangis lagi, Pak, teman saya kok tinggi ya Pak ya, saya pendek Pak." Nah, kadang pulang ke rumah dia bilang, "Pak, teman saya ada yang ganteng Pak, wangir, putih, badannya atletis, sementara saya tidak ganteng Pak." Nah, untungnya atau syukurnya si bapak ini selalu punya jawaban-jawaban yang menyenangkan hati si anak. Kalau dia dibilang putih tidak hitam, dia bilang, "Tenang nak, gak masalah. Kamu hitam tapi kamu kalau mandi bersih. Semua dari ujung rambut sampai ujung jempol bersih. Gak ada kuman." Jadi anak ini menjadi terhibur dan termotivasi. Ya wis, gak apa-apa. Saya gak putih tapi bersih. Terhindar dari penyakit panu gitu.
Kalau dia dibilang tinggi, temannya, saya pendek, dia bilang, nggak apa-apa nak, kamu pendek tubuhnya tapi tinggi cita-citanya. Si bapak memotivasi anaknya gitu. Kalau dia dibilang atau merasa tidak ganteng ataupun buruk rupa, sementara temannya itu ganteng, dia bilang gini bapaknya, nggak apa-apa nak, wajah nggak jadi ukuran, yang penting hatimu ganteng nak. Jadi anak itu selalu mendapatkan reinforcement dari dalam semenjak kecil. Nah, ini yang tadi disebut bahwa dorongan dari dalam. Dorongan dari dalam. Itu nanti kalau dia dewasa akan pecah menjadi anak yang dewasa dan bisa menghadapi kehidupannya dengan berhasil. Gitu. Kedua, ketika dia sekolah, lalu dia juara, Pak, saya minta hadiah Pak, dikasihlah hadiah itu. Nanti lulus SMP, Pak, saya lulus Pak, minta hadiah Pak, dikasih hadiah. Lulus SMA, minta hadiah, dikasih hadiah. Nah itu sementara ada anak tipe kedua, ketika dia lulus SD, bapaknya menanyakan, nak, kamu minta hadiah apa? Kamu mau sepeda? Nanti bapak belikan. Jawabannya apa? Gak usah Pak, belikan aja saya meja pingpong, belikan aja saya bola pingpong, bukan meja pingpong, satu. Lalu meja bola pingpongnya itu dia simpen. Terima kasih ya Pak. Ya, tapi si bapak ini masih menggantung di pikirannya. Lulus SMP, dia lulus dengan ranking yang lumayan. Lalu bapaknya menanyakan, nah, kamu udah lulus SMP nih, kamu minta hadiah apa? Kamu minta hadiah apa? Jawabannya adalah, Pak, saya kasih aja bola pingpong Pak. Kasihlah bola pingpong. Tapi si anak ini, si ayah ini masih kepikiran dalam pikirannya, ini maksudnya apa anakku? SMA dan kuliah. Kuliah kebetulan dia cum laude dan kerja di perusahaan besar. Jadi dia udah dapat SD, SMP, SMA dan kuliah. Dapat 4 bola pingpong yang dia simpan selalu dia bawa kemana-mana. Nah, ketika dia udah menjadi kepala di perusahaan di mana dia kerja, itu dia telepon ayahnya, Pak, ya, itu kan bapak dulu ngasih bola pingpong, ini ada 4. Iya nak, biar bapak nggak penasaran, saya akan jelaskan Pak, kenapa saya minta bola pingpong. Nah, namun sebelum dia nyampe ke rumahnya, orang tuanya udah meninggal. Nah, bedanya dengan anak pertama dengan yang kedua tadi, kalau anak pertama itu dorongan belajarnya itu dari orang tua. Lulus hadiah, lulus hadiah, lulus hadiah. Tapi anak yang kedua ini dia, saya pinter untuk saya sendiri. Maksudnya berguna untuk saya sendiri. Kelak nanti kalau orang tua udah nggak ada, saya udah bisa mandiri karena saya udah sekolah dengan baik. Jadi pecahnya dari dalam kalau anak yang kedua. Gitu teman-teman. Jadi saya ulangi judulnya, yaitu jika telur keluar atau jika telur itu rusak oleh dorongan dari luar, maka kehidupan berakhir. Dan jika dirusak oleh dorongan dari dalam,
maka kehidupan baru dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.